Massa berunjuk rasa memprotes sulitnya mengakses website pendaftaran jalur penerimaan peserta didik baru jalur non-zonasi di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan sulitnya pendaftaran sekolah putra-putrinya karena terbatasnya kuota penerimaan siswa baru. Aksi puluhan mahasiswa peduli pendidikan berupaya masuki kantor Dinas Pendidikan untuk bertemu dengan PLT Kepala Dinas, namun dihalangi petugas. Dalam aksinya mereka memprotes sulitnya mengakses website pendaftaran jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur non-zonasi di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jalan Todopuli Raya Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Massa juga berorasi di halaman luar kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Mereka pun memprotes kisruh PPDB non-zonasi di Makassar yang dinilai menyulitkan orang tua calon siswa untuk mendaftarkan anaknya di tingkat sekolah dasar dan SMP karena kuota yang disediakan hanya 5% dari total jumlah kursi yang disiapkan oleh pihak sekolah. Gelombang protes RUU haluan ideologi Pancasila terus bergulir. Para pengunjuk rasa meminta RUU HIP dibatalkan pembahasannya. Merespon gelombang protes tersebut, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikan RUU HIP ke DPR. Semua rakyat. Meski DPR dan pemerintah sepakat menghentikan pembahasan RUU, sejumlah elemen masyarakat tetap menggelar aksi penolakan RUU HIP. Bahkan, Minggu 4 Juli 2020, apel siaga Ganyang Komunis oleh Ormas Islam di Jakarta digelar di lapangan Ahmad Yani Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Masih di masjid, yang masih di sekolah. Aksi serupa juga terjadi di daerah lain. Sejumlah ormas Islam di Klaten, Jawa Tengah turun ke jalan untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Sambil berorasi dan membawa poster, demonstran berjalan dari Masjid Al-Aqsa Klaten menuju Tugu Adipurasi samping gedung DPRD Klaten. Di Makassar, Sulawesi Selatan, apel siaga Ganyang Komunis digelar di depan Monumen Mandala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah ormas menuntut RUU HIP dibatalkan. Massa mengecam DPR karena sempat meloloskan RUU HIP sebagai produk legislasi nasional. Tokoh-tokoh ormas Islam menuntut DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas. Pancasila itu adalah merupakan kalimatul sawah, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan tegas ulang pada Munas di Situbondo pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah bentuk final. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain yang sangat keras menentang aspirasinya. Merespon gelombang protes yang terus bergulir, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikannya ke DPR. RUU ini merupakan inisiatif DPR. Karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila sebagai prasangka, menolak tidak masuknya TAP MPR, dan menolak tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang, gitu. Karena tidak boleh lagi ditafsirkan Pancasila itu di dalam sebuah undang-undang, tapi ditafsirkan di dalam berbagai banyak undang-undang. Undang-undang ekonomi itu ya tafsir Pancasila, undang-undang pendidikan tafsir Pancasila. Tidak boleh ditafsirkan di dalam satu undang-undang. Tanggal
Tanggal 16 kita sudah umumkan ke pemerintah, kita sudah sampaikan ke DPR, kemudian kita ngutus Menkum 16 Juni kemarin. Gitu. Tapi kalau tenggat waktunya masih sampai tanggal 20 Juli kan pemerintah untuk menanggapi secara resmi. 60 hari. Lebih lanjut, pemerintah meminta agar DPR mempertimbangkan dengan bijak setiap rancangan undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polemik permintaan pelibatan anggota DPR dalam CSR sejumlah perusahaan BUMN masih bergulir. Pimpinan DPR memanggil sejumlah anggota Komisi 7. Dalam rapat antara pimpinan DPR dengan pimpinan Komisi 7 DPR siang tadi, pimpinan DPR meminta klarifikasi terkait kabar pemerintahan CSR. Salah satu pimpinan Komisi 7, Alex Nurdin, menegaskan permintaan pelibatan DPR dalam CSR adalah bentuk pengawasan. Sementara pimpinan DPR, Rahmat Gobel, menegaskan kabar permintaan jatah CSR hanyalah informasi yang keliru. Kami cuma mengingatkan pada BUMN itu, pada saat mereka memberikan CSR yang katanya daftarnya ini ke wilayahnya masing-masing, bahwa ya kami itu diundang untuk menyaksikan. Bukan kita minta ya, enggak ada kata-kata saya minta. Menyaksikan, dan itu memang fungsi representasi dari anggota DPR, fungsi pengawasan. Polemik di masyarakat semata adalah kesalahpahaman karena keterbatasan informasi. Maka dari itu penting bagi kami selaku pimpinan DPR RI untuk melakukan klarifikasi ini sendiri. Rapat antara Komisi 7 dengan DPR dengan sejumlah perusahaan tambang milik negara menyisakan sejumlah catatan. Selain kabar permintaan CSR, perdebatan antara Dirut Inalum dengan anggota DPR Komisi 7 pun viral di media sosial. Mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Ajaran dari sini. Kalau Anda nggak senang, Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi, tidak usah ikut rapat. Kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Kamu pikir siapa kamu? Saya tanya apa? Materinya, mana materinya? Kita mau dalemin. Yang saya tanya ini karena saya bingung. Loh, kok hutang lagi? Apa-apaan ini? 30 tahun orang udah pada mati, ini utang belum selesai. Orang utang itu cuma dua, disita atau lancar pembayarannya. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Pikir Anda apa-apaan ini? Yang saya tanya itu materinya, masalahnya. Karena bingung kita, ini mau diapain lagi Freeport ini? Kalau Anda di situ nambah utang, terus nggak bayar, kita baru bangga. Oh nggak bayar Pak, utang ini udah usah dibayar, nggak apa-apa. Itulah pinternya saya di sini Pak. Itulah gunanya saya ditaruh negara di sini. Bisa cari uang tanpa dibalikkan. Bagus. Izin ya pimpinan, jadi saya minta kalau dia bilang seperti itu tadi, dia keluarkan aja dari ruang rapat ini. Karena dia yang minta dikeluarkan. Kalau dia berbahasa seperti itu, dan saya akan menyurati Menteri Pak Erick Thohir untuk mengganti orang ini.